Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padang Semarang mengedukasi tentang kiat mengisi kegiatan harian untuk menuju endemi COVID-19 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah promosi dan periklanan. Sebelumnya, mari kita simak kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. World Health Organization atau WHO mengumumkan virus corona sebagai pandemi di bulan Maret 2020. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, yang berarti hampir 2 tahun pandemi ini berlangsung. Berdasarkan update perkembangan COVID-19 di Indonesia per tanggal 9 Desember 2021, terdapat kasus positif sebanyak 4.258.560 kasus. Untuk kasus sembuh sebanyak 4.109.364 kasus. Sedangkan untuk kasus meninggal sebanyak 143.918 kasus. Penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Penurunan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Indonesia belum tergolong drastis. Tetapi terdapat faktor dominan yang mendorong terjadinya penurunan, yaitu pertama, sebagian penduduk memiliki kekebalan. Berdasarkan data dari International Health Metrics, menyatakan hampir 30% dari total penduduk Indonesia sudah terinfeksi sejak awal pandemi. Sementara, pada puncak gelombang kedua yang terjadi pada pertengahan tahun ini, diperkirakan ada sekitar 10-15% penduduk yang memperoleh kekebalan setelah terinfeksi COVID-19. Kedua, dampak vaksinasi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan cakupan vaksinasi lengkap atau 2 dosis di Indonesia sudah melebihi target WHO, yakni tiap negara mencapai vaksinasi COVID-19 sekurangnya 40% populasi di akhir tahun 2021. Dan pertanggal 9 Desember 2021, dari 208,2 juta sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia, sudah 101.435.621 orang atau 48,70% yang menerima dosis kedua dan 144.667.156 orang atau 69,46% yang sudah menerima dosis pertama. Ketiga, keberhasilan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Keempat, kepatuhan masyarakat. Kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama, sangat berdampak bagi pencegahan penularan virus corona. Indonesia menuju endemi COVID-19. Penurunan kasus COVID-19 di Indonesia mencerminkan penanganan yang cukup terkendali. Tak hanya mempertahankan kondisi ini saja, namun meningkatkannya pada tahapan selanjutnya tentu diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyusun upaya menuju tahapan perkembangan kasus yang lebih terkendali, yakni status endemi. Apa itu endemi? Endemi adalah kondisi di mana kasus masih tetap ada di beberapa wilayah dengan jumlah kasus yang rendah dengan laju penularan yang stagnan.
upaya pemerintah wujudkan target menuju endemi COVID-19. Pertama, penetapan indikator endemi secara luas atau percakupan daerah dilakukan oleh pemerintah dan berkonsultasi dengan pakar. Kedua, pemantauan kasus melalui surveillance kasus dan genomik COVID-19 secara konsisten. Ketiga, terus menekan angka kasus berat dan kematian menjadi angka kesembuhan yang tinggi melalui upaya vaksinasi, perawatan, serta pengobatan kasus yang berkualitas. Keempat, menjaga laju penularan tetap dalam kondisi rendah dan terkendali melalui upaya testing dan tracing, penyesuaian aktivitas masyarakat yang aman dan produktif, serta mobilitasnya. Nah, berikut adalah kiat kegiatan harian menuju endemi COVID-19. Pertama, mengedukasi keluarga. Berikan penjelasan kepada seluruh keluarga, terutama lansia dan anak-anak, perihal kondisi kasus COVID-19 dan perilaku apa yang harus dibiasakan dalam menghadapinya. Kedua, mematuhi protokol kesehatan. Fasilitas umum akan menerapkan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Maka patuhi dan ikuti protokol kesehatan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, memakai masker. Selalu mengenakan masker jika keluar rumah dan mencucinya secara rutin sehabis digunakan untuk masker kain atau membuangnya di tempat yang aman untuk masker sekali pakai. Dengan selalu mengenakan masker, diharapkan dapat memperlambat dan mencegah penyebaran virus dari satu orang ke orang lainnya. Selalu asumsikan bahwa masker sehabis pakai adalah kotor dan harus dicuci atau dibuang. Keempat, menjaga kebersihan tangan. Selalu rutin membersihkan tangan secara menyeluruh dengan alkohol atau cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kelima, menjaga jarak. Selalu mempertahankan jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Pada saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara, maka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, maka ada kemungkinan terhirupnya droplet yang di dalamnya mungkin ada virus COVID-19. Keenam, menjauhi kerumunan. Selalu menghindari pergi ke tempat ramai dan kerumunan. Di tempat ramai atau kerumunan, kemungkinan besar ada seseorang atau lebih yang telah terkontaminasi virus dan dapat menularkannya kepada orang lain. Ketujuh, menghindari menyentuh wajah. Upaya untuk selalu diingat adalah untuk menghindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Tangan yang telah terkontaminasi dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Kemudian selanjutnya, virus dapat masuk ke tubuh dan terjadi infeksi. Kedelapan, menerapkan etika batuk dan bersin. Selalu ingatkan pihak lain perihal menjaga kesehatan, termasuk etika batuk dan bersin. Selalu budayakan untuk menutupi mulut dan hidung dengan siku atau tisu, dan selalu buang tisu kotor dengan aman. 9. Berhati-hati dengan alat pembayaran. Selalu asumsikan bahwa virus bisa menempel pada alat pembayaran atau uang tunai, sehingga selalu waspada pada saat menerima uang kembalian. Jika perlu, masukkan ke dalam plastik dan sterilkan setelah di rumah. Atau jika perlu, gunakan metode pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. 10. Menerapkan pola hidup sehat. Upayakan selalu menjalani pola hidup sehat, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih, konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, aktivitas fisik atau olahraga, pola tidur yang baik,
hindari stres, dan lakukan etika batuk dan bersin. Jangan melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat dan membuat tubuh terlalu lelah, karena tubuh akan menjadi mudah terpapar penyakit. 11. Menggunakan peralatan milik sendiri. Jika harus keluar rumah dalam jangka waktu agak lama, maka upayakan gunakan peralatan milik sendiri. Misalnya, peralatan makan, peralatan sholat, dan lain sebagainya. Upayakan untuk tidak berlama-lama di tempat yang memiliki permukaan yang rawan ditempeli droplet, misalnya meja umum, tempat duduk umum, dan lain sebagainya. Jika terpaksa, maka harus berhati-hati tentang kemungkinan menempel virus pada permukaan benda yang ada di sekitar. 12. Memanfaatkan fasilitas telemedicine dan transportasi publik. Memanfaatkan fasilitas telemedicine dan hindari transportasi publik yang ramai. Bersabar atau mencari alternatif yang lain. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. 13. Mencari informasi terbaru dan terpercaya. Upayakan untuk selalu mencari informasi terbaru dan terpercaya tentang perkembangan kasus COVID-19 untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Berikut adalah rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar terhindar dari COVID-19 selama di tempat kerja. Pertama, saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Ketiga, tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Keempat, untuk sementara tidak menggunakan absensi fingerprint. Kelima, bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan. Keenam, upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja dan gunakan hand sanitizer. Ketujuh, tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. 8. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. 9. Biasakan tidak berjabat tangan. 10. Masker tetap digunakan. Dan ke-11, selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Demikian kiat mengisi kegiatan harian untuk menuju endemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.